John Dewey dilahirkan dekat Burlington, negara bagian Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober 1859. Dewey tumbuh menjadi seorang pemuda pemalu dari New England. Walaupun sangat tertarik pada filsafat dan ilmu-ilmu sosial pada waktu itu, meskipun Dewey belum terlalu yakin akan masa depannya lewat kedua ilmu ini. Setelah menamatkan studinya di Universitas Vermont, Dewey menggunakan waktu selama 3 tahun untuk mengajar pada sekolah-sekolah lanjutan di atas Vermont dan Pennsylvania. Pada tahun 1882, Dewey memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Johns Hopkins di Baltimore, negara bagian Maryland atas pengaruh H.A.P. Thor dari Universitas Vermont. Di sini John Dewey memperoleh gelar doktor pada tahun 1884 dengan membela disertasinya yang berjudul The Psychology of Can. Pada tahun yang sama, Dewey menjadi asisten profesor filsafat di Universitas Michigan. Pada sekolah laboratorium itu, Dewey menggalakkan percobaan-percobaan ilmiah untuk membuktikan validitas atau keabsahan suatu teori. Teori John Dewey dalam psikologi pendidikan. John Dewey mengembangkan teori pendidikan dalam teori kognitif dan juga mengembangkan teori perkembangan moral peserta didik. Teori perkembangan moral peserta didik sangat berhubungan dengan teori pembelajaran kognitif. Hal ini dapat dilihat dalam teori perkembangan moral peserta didik. Seseorang mengalami beberapa tahap dalam bertingkah laku di lingkungan sosial atau kelompoknya, dan hal ini akan membawa pengalaman dan memberi pengetahuan pada siswa tersebut. Teori kognitif pada dasarnya membahas tentang faktor-faktor kognisi yang berhubungan dengan jiwa atau kondisi psikologi seseorang. Fungsi atau manfaatnya sebuah teori pendidikan yaitu: pertama, sebagai proses transformasi budaya, pendidikan dimaknai sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi satu ke generasi yang lain. Yang kedua, sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Yang ketiga, sebagai proses penyiapan warga negara. Yang terakhir, yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pelibatan aktif para peserta didik. Para peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pendidikan. Para peserta didik tidak boleh hanya pasif mendengar, mengikuti, mentaati, dan mencontoh guru.